Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Muhammad Fitra Idrus, para sesepuh tokoh masyarakat, bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sahibul bait, yaitu Bang Hendrik sekeluarga, yang mana berkat beliau sekeluarga saat ini kita berada dalam genangan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam genangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bang Hendrik sekeluarga. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita mengagungkan, memuliakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Habib Ali Al-Habsyi dan dengan berkat bacaan Syamsul Durar kita di malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirrah, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama kembali untuk membahas hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawati, rawahu Muslim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawati, rawahu Muslim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawati, rawahu Muslim. Artinya, telah bersabda Rasulullah SAW, surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka diliputi oleh segala hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Hadis riwayat Imam Muslim. Surga atau neraka, dua-duanya merupakan tempat yang ada di akhirat. Akhirat tempatnya dua, surga dan neraka. Dan surga ataupun neraka ini bakal menjadi salah satu tempat kita. Kalau kita nggak di surga, berarti ada di neraka. Mudah-mudahan kita semua berkat syafaat Nabi Muhammad diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Khuliqtum lil akhirah.
Kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Maka setiap di antara kita tanpa terkecuali pasti bakal menjadi penghuni penduduk akhirat. Sebab akhirat inilah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan buat kita yang sebenar-benarnya. Adapun pintunya sebagaimana kita ketahui yaitu kematian. Jalan satu-satunya pintu menuju akhirat adalah kematian. Maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari kematian. Lau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada. Seandainya dunia kekal untuk seseorang, maka yang berhak untuk kekal yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad sallallahu pun mengalami yang namanya kematian. Maka setelah kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita semua bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Shiratal Mustaqim, maka disitulah penentuan diri kita. Apakah kita menjadi orang selamat ataupun tidak? Maka siapapun di antara kita, baik dia orang yang ahli ibadah, baik orang yang luar biasa, ini masih belum penentuan. Tidak bisa kita katakan saat ini kita ini lebih mulia daripada anjing. Kapan kita bisa mengatakan bahwasanya kita ini lebih mulia daripada anjing? Kelak apabila kita sudah selamat, dihisab selesai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang sukses, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita bisa mengatakan bahwasanya kita lebih mulia daripada anjing. Sebagaimana Imam Qutbul Malak Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, beliau seorang anak dari Al-Imam Al-Qutub Abdullah. Abahnya melihat bahwasanya dalam diri anaknya tersimpan satu magom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meyakinkan abahnya, untuk meyakinkan bahwasanya anaknya ini memang memiliki satu magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, abahnya pengen mencoba. Kata abahnya, wahai anakku Abu Bakar, detik ini, saat ini engkau keluar dari rumah dan carikan abamu orang yang lebih jelek daripada engkau. Carikan abamu orang yang lebih buruk daripada engkau. Kalau kita kan sudah langsung cari yang lebih buruk daripada kita. Ini seorang wali, di dalam hatinya ada tersembunyi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat anaknya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus untuk mencari orang atau makhluk yang lebih buruk daripada beliau. Maka beliau mencari, muter-muter, singkatnya Al-Habib Abu Bakar ini nggak mendapatkan orang atau makhluk yang lebih jelek daripadanya. Sempat akan dibawa seekor anjing. Ini sudah makhluk yang lebih buruk daripada aku. Anjing dinas termasuk makhluk yang najis. Ketika di dalam hatinya terbersit bahwasanya anjing lebih bagus daripada dirinya, anjing lebih mulia daripada dirinya, dirinya lebih mulia daripada anjing, dirinya lebih bagus daripada anjing, maka langsung
nur ilahi menembus hati beliau. Anjing kalau sudah meninggal, kalau sudah mati, bebas urusannya, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan diriku? Ketika aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak bakal bisa mengatakan lebih mulia daripada anjing manakala aku nggak sukses dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya aku lebih hina daripada anjing. Maka intinya Al-Habib Abu Bakar ini pulang tanpa membawa makhluk yang lebih buruk dari dirinya. Ditok-tok pintunya. Wahai Abah, siapa? Anakmu Abu Bakar. Apakah engkau sudah mendapatkan makhluk yang lebih buruk daripada engkau? Anaknya mengatakan, wahai Abah, tidak ada satupun makhluk yang lebih buruk di alam ini melebihi anakmu Abu Bakar Al-Idrus. Di situ abahnya tahu bahwasanya memang anaknya ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya satu kewalian yang sangat luar biasa. Al-Habib Abu Bakar, di antara kewalian beliau pernah minta hujan susu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang susu yang diminta oleh Al-Habib Abu Bakar masih ada di museum di Yaman, tetap sampai sekarang ada sisa-sisa dari hujan susu yang pernah diminta oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus bin Abdul Al-Idrus. Nah, ini saat ini kita nggak bisa mengatakan kita lebih mulia daripada binatang, sebab kita masih belum tahu apakah kita menjadi orang selamat ketika kita hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya kita akan menjadi orang celaka, menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak bisa mengatakan kita lebih mulia daripada anjing. Bahkan ketika kita ini nggak sukses, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita lebih hina, lebih buruk daripada binatang. Binatang nggak punya akal, sedangkan kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah surga dan neraka, inilah salah satu yang akan menjadi tempat kita. Surga dikatakan Darun Naim. Surga ini tempat kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Surga ini kenikmatannya tidak pernah dipandang oleh mata. Seluruh keindahan-keindahan yang pernah kita lihat, seluruh kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita lihat, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemandangan-pemandangan di surga. Seluruh yang pernah kita lihat, seluruh yang pernah kita rasakan, seluruh yang terbersit di dalam hati kita, itu nggak ada apa-apanya. Kalau ada di surga tidak bisa kita bayangkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang selamat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh ulama, surga ini tobaqatun, jadi tingkat-tingkatan. Jadi kalau tobaqat ini tingkat ke atas, dan paling tinggi surga adalah Jannatul Firdaus, yaitu surga yang bernama Al-Firdaus. Ya, mudah-mudahan kita semua dengan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagaimana kita ketahui, surga ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang taat. Wa uzlifatil jannah lil muttaqin. Surga ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang taat, zahir ataupun batin. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zahirnya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, dan batinnya pun
dibersihkan dari segala macam sifat-sifat yang buruk, sifat sombong, sifat hasud, iri, dengki, merasa lebih mulia, merasa lebih pandai, merasa lainnya. Maka siapapun yang di dalam hatinya masih ada sedikit dari akhlak-akhlak yang buruk, maka orang ini nggak bakal bisa menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Syarat surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hatinya selamat. Dan kita yakin kita bukan orang-orang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Imam Abu Nuwas, sebagaimana kita tahu seorang aulia wali, beliau mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ala. Ya Allah, aku ini bukan penghuni surga, padahal dia seorang aulia, dia seorang wali. Dia mengatakan dirinya bukan berhak menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, wala aqwa ala naril jahimi, namun tidak mampu kiranya kalau aku berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Fahabli, maka terimalah tobatku. Kita tobat kayak sambal-sambal pedas ini ya. Kapan tobat? Kadang maksiat. Kapan tobat? Kadang maksiat. Cuma alhamdulillah ala kulli hal, tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, masalah. Yang penting jangan terusan sampai di bawah mati. Tiada lain harapan kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jelas, kita yakin kita bukan termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilihat dari amalan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, kita ini bukan termasuk orang-orang di antara penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apalagi kita hanya berharap Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bukan menjadi penghuni surga Allah, dan mudah-mudahan juga kita bukan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana? Bukan penghuni surga dan bukan penghuni neraka. Antara surga dan neraka. Ngambang. Ya, kita yakin kita bukan termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uslifatil jannah lil muttaqin. Surga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita pun tidak mampu apabila kita dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu. Tanamkan dalam diri kita selalu cinta terhadap Nabi Muhammad, sebab inilah satu-satunya harapan kita ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita berada di hisab, ketika kita berada di sirat, yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka enggak ada harapan lagi kita untuk kita menjadi orang-orang selamat ketika kelak di yaumil qiyamah berada di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian neraka. Neraka juga seperti itu. Neraka ini darokatun asfaluha al-jahannam. Kalau neraka ini tingkatannya ke bawah. Kalau surga tingkatan ke atas, kalau neraka tingkatannya ke bawah. Dan paling bawah-bawahnya neraka yaitu neraka jahanam. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang munafik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang munafik ini tempatnya fi darkil asfal minan nar, yaitu di keraknya neraka jahanam. Jahanam itu masih bawah. Orang yang munafik itu di bawahnya kembali dan neraka jahanam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang munafik nggak ada gunanya amal ibadahnya. Seluruh ibadah-ibadahnya nggak ada gunanya kalau sudah munafik. Naudzubillah. Kemudian Nabi pernah mensifatkan neraka jahanam. Kata Nabi, "Lau anna hajaran qutifa bi fi jahannam lahawa biha sab'ina kharifan qabla an tablugha qaraha." Kata Nabi, seandainya ada seseorang melempar batu ke neraka jahanam, dilempar ini, pelung,
batu ini akan sampai ke dasar neraka jahanam setelah berterbangan selama 70 tahun. Bisa kita bayangkan, batu yang kita lemparkan ini akan sampai ke dasar neraka jahanam setelah jatuh ke bawah selama 70 tahun. Bagaimana dasarnya neraka jahanam? Makanya Nabi Muhammad ketika bertemu dengan malaikat Jibril menangis. Setelah malaikat Jibril menangis, ditanya Nabi Muhammad, "Wahai Jibril, kenapa engkau menangis?" Kata Jibril, "Wahai Nabi, bagaimana luar biasa neraka jahanam. Neraka jahanam dinyalakan apinya 1000 tahun menjadi putih, 1000 tahun kembali menjadi merah, 1000 tahun lagi menjadi hitam yang sangat pekat." Dan malaikat Jibril ketika menangis ditanya oleh Nabi Muhammad, "Wahai Jibril, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Engkau malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala." Apa kata malaikat Jibril? "Wahai Nabi, diriku enggak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana iblis, wahai Nabi," kata malaikat Jibril, "iblis beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah. Iblis berjuta-juta tahun beribadah kepada Allah. Namun apa yang terjadi wahai Nabi? Iblis menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harut wa Marut," kata malaikat Jibril, "Wahai Nabi, coba perhatikan. Harut wa Marut, seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang," kata malaikat Jibril, "dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika malaikat Jibril menangis menceritakan tentang takutnya terjadi kepada malaikat Jibril apa yang terjadi kepada iblis, maka Nabi pun menangis. Dua-duanya menangis. Malaikat Jibril menangis, Nabi pun menangis. Maka gak lama ada suara, "Ketahuilah kalian berdua akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala." Baru saat itu dia kembali tenang, tidak menangis kembali. Tidak menangis. Ya, inilah keadaan-keadaan yang kita pasti bakal mengalaminya. Satu kedahsyatan, satu kehebatan. Pertama yaitu jelas alam kubur. Kita semua bakal mengalami namanya alam kubur. Setelah alam kubur kita mengalami alam dari pembangkitan, kemudian dari bangkitkan, kemudian kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mengumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam membutuhkan waktu yang sangat luar biasa panjangnya. Dan kita mudah-mudahan dengan amal yang sedikit banyak nasihat ini, dengan berkat Nabi Muhammad dan dengan berkat anak cucu Nabi Muhammad, utamanya Habib Ali Al-Habsyi, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina bismillahil fatihah bil qabul.